Ketika berada dalam keadaan miskin dan bersederhana, ketika berada dalam keadaan kaya, tanda akhlak yang mulia, merendah diri. Ketika berada di posisi yang tinggi, di jawatan, baik itu dia tinggi dengan ilmunya, tinggi karena ibadahnya, tinggi karena kekuasaannya, tinggi karena hartanya, tinggi karena gelarannya, alhasil ada posisi. Dia bos ke, dia jutawan ke, dia datuk ke, datuk sri ke, ada tan sri ke, alim, guru, syekh, imam, allamah, atau kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam keduniaan, adun, wala menteri besar, wala menteri, wala perdana menteri, hasil kedudukan di masyarakat. Dia ada posisi itu pada kekayaannya, pada kekuasaannya, pada ilmunya, pada ibadahnya. Ketika dia berada di posisi yang tinggi, pada posisi itu dia bertawadhu. Itu bahagian daripada tawadhu yang sangat tinggi. Disebabkan oleh kerana kedudukannya itu menjadi cabaran kepada dia untuk tawadhu. Orang berilmu mungkin akan megah dengan ilmunya. Maka kalau dia datang dalam satu majelis lalu tidak dikedepankan, duduk di belakang, dan dia dalam hatinya kata tak tahu hormat dengan orang alim, dia tak tahu apa. Orang yang dia ahli ibadah, banyak ibadahnya, hajinya tiap tahun, suka bersedekah, suka membantu orang, ketika tidak disebut namanya, maka dia pun dalam hati. Ketika berada di posisi yang tersanjung, kemudian dia tergores kalau tidak dikedepankan, tidak dipuji, maka dia belum bertawadhu. Ia berbeza dengan orang kalau tak punya apa-apa, ilmu tak punya, harta tak punya, kuasa tak punya, kemudian dia tawadhu. Memang wajar karena tawadhu, tak punya apa-apa, apalagi menjadi cabaran kepada dia. Justru yang tawadhu, yang betul-betul tawadhu, ketika ada cabaran pada dirinya lah, baik itu dengan ilmu saya sebutkan tadi, atau harta, atau kuasa, atau ibadah, atau apapun juga. Sebab posisi-posisi itu mengangkat dia. Orang sanjung dia, orang cium tangan dia, orang kedepankan dia, orang sambut tola'al badrul kalau dia datang. Tapi bila dia tidak dihormati dalam satu majlis atau tidak disebut nama dalam satu majlis, kalau dia rasa dalam hati tak senang atau ini orang tak hormat dengan aku, at-tawadhu inda rif'ah, di antara tanda akhlak yang mulia, orang yang bertawadhu, berendah diri ketika berada di posisi yang tinggi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min at-tawadhu lillah ridha bidun min syarafil majlis. Di antara tanda-tanda orang yang bertawadhu karena Allah adalah dia rasa redha dengan tidak dikedepankan dalam majlis, walaupun dia layak dikedepankan. Ya kan? Datang majlis duduk belakang situ. Alim, khair, orang baik, orang dipuji, ikut profesor, mungkin dia datuk, mungkin dia tan sri, tapi duduk di belakang tak ada orang kedepankan. Nah, jika di dalam hatinya dia ada merasa tak senang hati, konten kepada orang, kenapa tidak diterbangkan, kenapa tidak disebut nama, kenapa tidak disanjung,
di sini perasaan itu adalah menghilangkan tawadhu. Bukan bermakna dalam hal ini kalau orang ada kedudukan kita tak perlu kedepankan. Tidak, dua perkara yang berbeza. Orang yang ada kedudukan itu dituntut untuk tawadhu walaupun tinggi kedudukan. Tapi orang lain yang tahu dia ada kedudukan, maka kita kena muliakan dan kedepankan dia. Tapi yang mengedepankan dia orang lain, tuan rumah ke atau orang yang kenal kedudukannya, tapi bukan dia menuntut. Kalau dia menuntut, maka ada benih daripada kesombongan sebab dia minta dihormati. Fahimtum? Baginda Rasulullah SAW datang dalam satu majlis. Kemudian sahabat-sahabat berdiri menyambut kedatangan Nabi. Nabi kata, kalau saya datang jangan berdiri. Kalau saya datang jangan berdiri. Sesungguhnya orang yang tidak beriman, orang-orang yang sombong adalah kalau dia datang, orang lain suruh berdiri untuk menyambutnya karena kesombongan. Nabi tidak mau menyerupai orang yang sombong. Maka sahabat semua duduk. Dalam peristiwa yang berasingan, ketika Nabi ingin berunding dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah untuk menentukan nasib mereka, ini apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Maka yang menjadi juru runding daripada pihak Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ketika itu berada di Madinah. Kata Nabi, panggil Sa'ad bin Mu'adz supaya datang. Sa'ad bin Mu'adz waktu itu sakit, terkena senjata, luka tangannya. Maka ketika datang dan dibawa oleh dua orang, Nabi mengatakan, "Qumu li sayyidikum." Hai sahabat, berdiri kamu, sambut dia. Nabi suruh sambut. Yang pertama tadi Nabi kata, kalau aku datang, kamu jangan berdiri. Tapi ini sahabat saat datang, Nabi suruh yang lain berdiri. Yang patut dan lebih layak untuk kita hormati dengan berdiri kalau datang siapa? Nabi atau Sa'ad? Nabi. Mana boleh dibandingkan Nabi dengan Sa'ad akan kemuliaannya? Lalu bagaimana kita nak memahami dua perkara ini? Memahaminya adalah Nabi ketika mengatakan kalau saya datang dengan berdiri, orang yang mulia dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan harta, dengan yang memiliki kekayaan, yang memiliki kedudukan, ada gelaran, apapun kemuliaan yang ada, jangan sekali-kali menuntut dalam hatinya kalau aku datang berdiri, kalau aku datang mencium tangan. Tuntutan ini untuk menyanjung diri itu daripada sifat sombong. Faham? Jadi orang yang mulia jangan menuntut orang lain untuk memuliakan dirinya. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala muliakan diri. Tapi orang lain yang tahu kalau orang itu mulia dengan ilmunya, mulia dengan akhlaknya, mulia dengan kedudukannya, mulia dengan jabatannya karena mentadbir dan juga ada kedudukan-kedudukan tertentu di wilayahnya, kita kena hormat kepada dia dan juga kita menghormati, menyanjung kepada dia bukan karena dituntut oleh dia, tapi karena kedudukan itu sebagai sabab kita menghormati kepada dia. Syariat mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang yang mulia di negerinya, di wilayahnya, atau karena ilmunya. Dua peristiwa terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Nabi dalam majlis datang orang daripada ahli Badar, datang lewat. Maka Nabi tengok kanan, tengok kiri, nampak full, tak ada ruang. Nabi bagi isyarat kepada beberapa sahabat, bagi ruang. Bagi ruang. Itu sahabat yang datang daripada perang, yang hadir perang Badar disuruh maju oleh Nabi duduk di hadapan. Kan patutnya duduk belakang. Ada penghadiri majelis di mana shaf itu berakhir, nah disitulah dia punya shaf. Jangan langkahi orang. Tapi di sini dia tak langkahi orang. Nabi yang suruh. Nabi tuan rumah, Nabi tuan punya majelis. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat hadir perang Badar,
sahabat mulia karena peristiwa perang Badar yang dia hadiri. Masa itu sebagian sahabat ada tak senang hati. Mau pasang itu majukan. Kenapa kita duduk belakang masuk dia datang lambat? Ada perasaan tak puas hati. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala tegur kepada mereka. Teguran ini bersifat pendidikan kepada semua. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, bila disuruh kepada kamu beri ruang di dalam satu majelis untuk orang lain duduk di majelis itu, beri ruang. Kalau kamu disuruh, kalau kamu diberitahu oleh Rasulullah, oleh orang yang mempunyai majelis yang tahu bagaimana menempatkan orang tepat pada tempatnya, beri ruang. Kalau kamu beri ruang untuknya, Allah akan beri ruang kepada kamu. Artinya Allah akan beri rahmat kepada kamu. Di sini, walaupun dia datang lewat, tapi karena dia mulia, dia bukan minta dikedepankan, tapi tuan rumah yang mengedepankan. Apa sebab Nabi mengedepankan? Karena dia orang yang mulia di sisi Allah karena hadirnya dalam perang Badar. Dia tak tuntut, tapi kita menghormati dia. Kedua, dalam satu majlis baginda Rasulullah didatangi oleh seorang bernama Abdullah atau Jabir bin Abdullah al-Bajali. Jabir bin Abdullah al-Bajali datang lewat. Maka Nabi toleh kanan toleh kiri. Buat ada orang yang boleh paham untuk bagi ruang, tak ada yang bagi ruang. Kali ini Nabi ambil selendang, dilemparkan. Duduklah kamu di atas alasku ini. Dia datang ke belakang semua. Sahabat semua kan duduk di bawah, sama-sama di bawah. Nabi berikan khas itu selendang supaya dia duduk di atas alasnya Nabi. Ditangkap selendang itu oleh Abdullah Jabir bin Abdullah Bajali dan dicium. Dan katanya, ya Rasulullah, semoga Allah memuliakan engkau seperti mana engkau memuliakan aku. Tak dijadikan alas duduk di tempat itu. Selendangnya orang naik dari Sidratul Muntaha. Diambil berkat, bukan diduduki, dicium. Mana boleh duduk di atas selendang orang yang mulia seperti baginda Rasulullah SAW. Selesai, Nabi bersabda kepada para sahabat ketika ditanya perbuatannya, kenapa layan Jarir, namanya Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Katanya, kenapa kalian begitu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu. Kalau orang yang mulia di kampungnya, di negerinya, di wilayahnya, dia ada kedudukan, dia ada posisi, datang ke tempat kamu, muliakanlah dia. Ini PR. Ini menempatkan orang tepat pada tempatnya. Jangan dipukul rata. Oh, kalau datang lewat, duduk belakang. Kalau itu Syekhul Azhar contohnya datang bagaimana duduk ke belakang, takkan kita biarkan duduk ke belakang. Imam besar, alim. Contoh-contoh yang ada dalam kehidupan Rasulullah memberikan kepada kita wawasan dalam minda untuk berinteraksi dan bergaul. Dengan siapa kita berinteraksi? Semakin orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan memuliakannya. Walaupun orang yang mulia itu tidak boleh menuntut orang lain memuliakannya. Faham? Hada at-tawadhu 'inda ar-rif'ah. Jadi kalau tidak dikedepankan oleh orang, maka ambil peluang itu sebagai sifat tawadhu. Kenapa tak disebut ambil peluang sifat tawadhu? Toh pada akhirnya kalau kita tawadhu karena Allah angkat kita. Tapi kalau kita minta diangkat oleh manusia, sampai mana manusia boleh angkat? Hanya di mulut saja. Apa dia boleh bagi? Pahala tak boleh. Apa kita bagi syurga? Nah, bagi syafaat kepada kita belum tentu. Belum tentu pun orang yang puji kepada kita masuk ahli jannah. Allahu a'lam, kita tak tahu. Untuk apa kita berharap pujian sanjungan daripada orang yang kita tak menentu? Apa dia punya kedudukan nanti di akhirat? Kita
Tapi kalau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa boleh jatuhkan orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Min makarimil akhlaq at-tawadhu 'inda rif'ah. Tanda seorang punya akhlak yang baik, merendah diri ketika ia berada di posisi yang tinggi. Tak ada orang yang posisinya lebih tinggi daripada Rasulullah. Itu pun beliau sangat bertawadhu. Di rumahnya beliau menyapu. Tak bolehkah Siti Fatimah itu kasih bersih rumah? Tak bolehkah orang kalau Nabi bagi tahu rumah aku kotor, berburu orang ada kan bersihkan rumah Nabi SAW. Tapi beliau sendiri yang ada sampah rumahnya, beliau sendiri yang pungut. Kalau kainnya koyak, beliau sendiri yang jahit. Kalau seliparnya pun juga koyak, beliau juga yang menjahitnya. Kalau istrinya banyak kerja, dibantu untuk meringankan kerja orang rumahnya. Siapa ini? Orang yang teramat mulia di seluruh alam. Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Katanya bermusafir satu hari dengan para sahabat, singgah di satu tempat, kemudian ingin makan. Katanya, ya Rasulullah, saya akan pasang kemah. Satu lagi mengatakan saya akan potong kambingnya. Satu lagi saya akan sediakan persiapan untuk memasak masakan. Masing-masing ambil bagian. Yang belum ada bagian, orang yang mengumpul kayu bakar untuk masak. Kata Nabi, saya yang akan cari kayu bakarnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini nanti Rasulullah biar kita handle semua, kita kerja semua. Kata Nabi, inni la uridu an atamayyaza ankum. Saya tak mau asing dan lain daripada kamu. Kamu kerja, aku kerja juga. Melihat ketika bangun masjid, beliau bangun masjid juga. Orang angkat batu, beliau angkat batu juga. Orang buat galian parit dalam peperangan Khandaq, beliau gali juga. Orang buka baju waktu itu kan karena panas, beliau pun juga sama. Sampai orang letak batu pada perutnya karena lapar, beliau letak batu juga karena lapar. Tawadhu walaupun dalam ketinggian yang amat luar biasa pada kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berjaya merampas Mekah daripada orang-orang Quraisy, masa Fathu Mekah tahun ke-8 daripada hijrahnya Rasulullah SAW, datang beliau untuk menguasai kota Mekah, kota umat Islam, kota Nabi Ibrahim, kota suci, kotanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebanggaan yang besar, sampai direkod oleh Allah peristiwa itu dalam Al-Quran Al-Karim, hari yang besar. Pada hari itu Nabi ketika masuk kota Mekah, naik onta, kepalanya tunduk ke bawah. Di atas ontanya, kata sahabat, sampai saja dahinya itu hampir kena dengan bulatan onta. Tahu ketika pakai onta dengan ada bulatannya, kolan itu. Tunduknya kepala hampir kena, bukan tunduk macam ini, tapi ke bawah. Tanda hormat pada Allah, tawadhu ketika berjaya, merendah ketika sukses, bukan tunduk dada macam itu. Sampai membaca inna fatahna laka fathan mubina. Bila anda berjaya, tawadhulah bahwasanya kejayaan ini dia yang bagi. Bila sukses, tunjuklah kehebatan hanya kepada yang maha mensukseskan segala galanya. Saya tak ada apa. Walaupun saya sukses dengan otak, yang kasih otak adalah Allah, yang kasih ilmu adalah Allah, yang kasih kemahiran adalah Allah. Bila dipuji oleh orang karena kejayaan kita, kembalikan pujian itu untukmu ya Allah. Kita kena ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula tak disebut tak tahu hargai orang. Apa pasal tak cium tangan saya? Kenapa mesti marah tak dicium tangan?
maka bila disanjung orang, kembalikan sanjungan itu kepada Allah. Apa tandanya orang itu ikhlas? Kalau disanjung dia tak terpuja, kalau dihina tak rasa terhina. Tapi kalau disanjung disebut nama, astagfirullah, tak perlulah sebut nama saya lah. Tapi ketika dihina tak hormat kepada saya, sama-sama. Bukanlah sanjungan orang dan hinaan orang belum berkesan apapun kepada kita. Kalau orang marah kepada kita, maki-maki kepada kita, dan kita marah, something wrong. Dalam kita punya grup WhatsApp ke wala Facebook, kita tengah buat statement kapan, kemudian orang bantai kita, dan kita komen. Awak belajar di mana? Tahu siapa saya? Profesor tahu. Bila anda merendahkan orang lain, bila anda direndahkan dan tergores perasaan marah dan maki kepada orang-orang mereka, anda ada unsur sombong. Kecuali anda mau didik kepada dia, mau tegur kepada dia. Teguran pun juga teguran yang tidak menjatuhkan, tapi teguran yang merawat, bukan yang menghina. Ada berkenaan dengan yang pertama, tanda akhlak yang mulia ketika bertawadhu dalam posisi yang tinggi. Yang kedua, tanda akhlak yang mulia at-tajammul fil qillah, berhias, nampak smart, nampak rapi ketika dalam keadaan miskin. Ini ada hadis dari Nabi SAW mengatakan, tuba liman tawadha'a min ghairi mantasab. Bertuah orang yang bertawadhu tanpa menghinakan diri. Yang kedua, at-tajammul fil qillah, yakni orang yang dia berhias dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah di saat seseorang itu diduga dengan kemiskinan, jangan tunjuk kita miskin depan orang. Bila kita menunjuk-nunjuk dengan kemiskinan depan orang, maka kita ujub dengan kemiskinan kita. Kita sombong dengan miskinnya kita. Sebab apa? Sebab kita tunjuk pada orang. Bukankah menunjuk-nunjuk itu bahagian daripada riya? Namanya menunjuk-nunjuk itu kan riya. Nah, kalau ikhlas tak tunjuk itu kepada siapa? Orang yang miskin. Kalau miskinnya ditunjukkan pada orang untuk mendapat perhatian, untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan bantuan, tunjuk miskin. Menunjuk kemiskinannya untuk mendapatkan bantuan daripada orang. Bila ingin minta. Tapi bila menunjuk karena miskin, sementara diperintahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk kita memiliki sifat iffah. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa orang yang dia mempunyai sifat iffah itu menjaga air muka daripada dipermalukan dengan menunjukkan ketergantungan pada orang. Orang yang menjaga air mukanya untuk tidak dilihat ada kekurangan pada dirinya, hatta dia seorang yang miskin, maka Allah akan berikan kepadanya sifat iffah. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan para sahabat Nabi SAW miskin. Untuk pergi berjihad itu tak ada harta untuk dia boleh berbekal. Orang nak pergi jihad mesti ada duit. Nak bukan senjata, nak beli senjata, nak naik kuda, nak beli makan kuda, nak bawa bekal. Kalau dia hanya bawa tak apa punya tubuh badan saja di perjalanan yang berhari-hari mungkin berbulan-bulan, macam mana? Datang kepada Rasulullah SAW minta supaya diberi bekal. Nabi tak ada apa yang boleh dibagi kepada mereka. Al-waladzina usbu fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi
Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dan orang-orang yang dia berada dalam keadaan tidak mampu untuk berjihad, la yastati'una darban fil ardh, yahsabuhumul jahil, orang yang tak tahu akan melihat orang ini ayu-ayu. Apa sebabnya? Minat ta'affuf, tak dinampak walaupun miskin, nampak mukanya ceria, berseri-seri kalau berbicara, tidak nampak tak makan satu hari, tidak nampak pakaiannya pun macam orang susah, nampak segar, nampak rapi, nampak terhormat. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tak tahu akan menganggap dia orang kaya sebab dia jaga air muka. Apa tandanya? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Penampilannya rapi karena nampak miskin dan tak menadahkan tangan kepada orang meminta-minta. Ini yang miskin, yang perlu diberi tanpa diminta. Ini orang yang susah, yang perlu dihantar pemberian tanpa dia menadahkan tangan. Dia dah jaga air muka untuk tidak minta. Jangan sampai jatuh air muka dia minta kepada orang. Laisal miskin, bukanlah orang miskin itu orang menadahkan tangan minta. Yang boleh bagi satu korma, dua korma dia pergi. Tetapi miskin adalah orang yang menjaga air mukanya tidak minta-minta kepada orang. Ini yang perlu dikasih, ini yang perlu diberi, ini yang perlu diberi perhatian dan keutamaan. Sebab yang meminta-minta, hari ini dia minta kepada satu orang, satu, 100 orang dia minta. Kalau seorang sedikit, sudah 100 sedikit dia dapat. Sebab minta-minta. Ini terlepas daripada dia minta dalam keadaan perlu atau tidak. Tapi orang yang dia menjaga air muka, dia akan membangkitkan tangan minta kepada orang. Saya jawab, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah. Abu Hurairah ini hidupnya miskin. Dia termasuk daripada ahli sufah. Ada 70 orang ahli sufah miskin. Makan minumnya itu hanya bergantung kepada orang yang letakkan makanan korma dekat masjid Nabi. Kalau ada dimakan, kalau tak ada yang mereka puasa. Entah berapa lama dipuasa, Allahu a'lam. Alhasil satu hari Abu Hurairah ini lapar betul. Dia lapar. Nak makan macam mana? Maka dijumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Nampak Sayyidina Abu Bakar pada jauh. Nak minta makan, segan. Ifah tadi, jaga air muka. Apa dia buat? Aku nak tanya soalan dengan Sayyidina Abu Bakar soalan. Kata Abu Hurairah, aku tahu jawabannya. Aku lebih tahu daripada dia. Tapi kot barangkali dia ajak, jom pergi rumah kita makan. Minta, nak minta, malu, tapi dengan indirect. Tanya soalan kepada Sayyidina Abu Bakar, dijawab soalan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tak diajak ke rumahnya Allah. Jumpa dengan Sayyidina Umar, aku nak tanya soalan kod. Umar boleh bawa ke rumah ajak kita makan. Tanya soalan dikasih jawaban saja. Sampai jumpa Rasulullah. Dengan Rasulullah tak boleh qala dah. Tak qala macam mana? Kenapa ya Abu Hurairah? Lapar ya Rasulullah. Lapar. Jom sini. Dibawa oleh Nabi SAW dan bawa ke rumah. Nabi perah susu. Setelah Abu Hurairah nampak Nabi perah susu. Alhamdulillah, hari ini boleh minum susu. Kata baginda Rasulullah, Abu Hurairah, kawan-kawan kamu yang 70 orang itu panggil di sini biar minum susu sama kita. Kata Abu Hurairah, la haula wala quwwata illa billah. Susu secawa kita nak minum 70 orang lah, berapa kita dapat? Perhatiannya Rasulullah wafat dalam persahabatan, tak dibiarkan sahabatnya lapar begitu saja. Dia tak mau senyap-senyap masuk dalam bilik minum susu. Bukan sifat Nabi seperti itu. Setia kawan. Kalau panggil semua, kata Abu Hurairah ini kalau panggil semua, berapa banyak kita nak minum susu? Panggil semua, karena perintah Nabi. Panggil semua, datang semua. Siapa tahu datang, makan ada Nabi.
ada susu. Baginda Rasulullah suruh Abu Hurairah bagi minuman, tuangkan kepada semua itu. Awalnya dia berharap dia orang pertama yang boleh minum, tapi justru dia disuruh bagi minum. Ada orang dalam minum yang menuangkan minuman itu yang last. Abu Hurairah dan Bapak kasih minum semua satu-satu, kami tengok susu kita habis, kata habis. Sampai semua minum kenyang, susu tak berkurang satu jam. Kata baginda Rasulullah, syarab ya Allah, minum Abu Hurairah. Suruh minum. Kau dulu Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, kamu dulu. Minum. Dan minum bagi kepada kata baginda Rasulullah, minum lagi. Minum lagi. Bagi kepada Nabi. Kata Nabi, minum lagi. Minum lagi. Dapat minum lagi. Ya Rasulullah, la ajidu lahu maslakan. Dah full dah, tak ada, tak boleh lalu lagi dah. Itu susu tidak betul. Nah sekali Nabi SAW minum sampai habis. Syahid di sini adalah Abu Hurairah ketika ingin perlu makanan, dia tidak terus minta kepada orang. Pura-pura, kot mereka diajak. Dan sini lebih terhormat kepada mereka yang susah untuk tidak meminta, tapi orang yang tahu kalau dia susah, jangan sampai dia jatuh air muka meminta untuk diberi. Beri sebelum dia meminta untuk tidak jatuh air muka. Nah, jadi at-tajammul fil qillah, berhias, nampak smart, nampak rapi, nampak segak, walaupun berada dalam keadaan kemiskinan. Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya, "Qultu ya Rasulullah, amin al-kibri an albasa al-hullat al-hasanah?" Ya Rasulullah, adakah akan dikira sombong kalau saya memakai pakaian yang bersih, cantik, mungkin mahal? Kata baginda Rasulullah, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Berhias, jangan selekeh dalam penampilan, jangan nampak bau busuk, pakai minyak wangi, sikat rambut, penampilan rapi. Ada pakaian-pakaian khusus yang perlu kita jaga. Ini pakaian hari Jumat, ini pakaian pergi pejabat, ini pakaian nak jumpa orang besar, ya kan? Kita kalau pergi nak jumpa orang besar, pakai baju Melayu, pakai samping, warnanya kadang tentukan, kasut pun juga tak boleh pakai selipar, karena pakai kasut juga, ya kan? Kita pernah pergi satu tempat tu ada anugerah kau pergi itu tidak bisa pakai selipar lah. Kata Habib tak boleh pakai selipar karena pakai kasut. Bagaimana rasa tak pakai kasut? Dikasih pinjam kasut. Protokol supaya nampak kemas, nampak rapi, kita ikut. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada yang indah. Ketika sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini suka berhias pada pakaian saya, pada penampilan saya, sampai pada selipar dan kasut saya itu saya perhati juga untuk nampak rapi. Adakah itu sombong?" Nabi bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru badrul haq wa hamdun nas." Allah itu indah, suka kepada yang indah. Kalau sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Jika pakaiannya rapi, bagus, mahal, merendahkan orang lain yang tak punya seperti dia, sombong. Jika dia pakai kereta Lamborghini, walhasil kereta yang mahal lah, Mercedes contohnya, yang akhir model. Kalau dia pakai itu kereta merendahkan kereta lain, maka dia sombong. Bukan karena keretanya, karena niatnya merendahkan orang lain itu sombong. Kalau orang naik naik kereta kancil, dia tak keluar lagi kan, naik kereta, dia rendahkan orang yang jalan kaki, sombong hatta dengan kancilnya. Ukurannya sombong itu di dalam hati. Dan dengan demikian al-kibru, sombong itu menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Bila dia merendahkan orang lain karena hartanya, rumahnya, pangkatnya, penampilannya, pakaiannya, cincinnya, handphonenya, jam tangannya, maka dia adalah orang yang
sombong. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Ada orang yang sombong, tetapi justru dia berpenampilan orang yang tawadhu, orang yang rendah, tapi hatinya sombong. Seorang di sini mengatakan ada seorang berpenampilan kusut masam, orangnya tak rapi gitu. Nabi bersabda, orang ini datang kepada Rasulullah memakai pakaian yang sangat rendah, sangat murah. Nabi bertanya, ala kamal, kamu ada harta? Katanya, Nabi, ya Rasulullah, apa saja harta yang kamu ada? Saya ada kota, ada kambing, ada kuda, dan ada hamba sahaya. Yang bermakna dia banyak duit. Katanya, فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ. Kalau kamu ada duit, dikasih oleh Allah rezeki, maka biarlah Allah itu nampak pada rezeki yang Allah kasih kepada kamu. Kamu jangan nampak macam tawadhu macam itu supaya orang tahu aku tawadhu. Sombong bro. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk tawadhu dengan miskin macam itu, tapi dalam hatinya nak tunjuk dia sombong. Saya tak pakai, kalau perempuan lah, saya tak pakai cincin, tak pakai emas, tak pakai kalung, tak pakai anting. Apa tujuannya? Supaya orang tahu saya ini adalah orang sederhana. Sombong, sister. Sombong dalam hati, bukan pada penampilan. Penampilan itu tanda saja. Kalau diberi nikmat, tunjukkanlah nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghargaan nikmat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang kalau diberi nikmat dimanfaatkan nikmat itu, ditunjukkan nikmat itu, yakni kepada Allah lah dimanfaatkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau diberi nikmat oleh Allah, tunjuk. Maksudnya tunjuk itu hargai nikmat Allah, tunjuk pada Allah, ya Allah, Engkau beri kepadaku harta, aku gunakan untuk aku dan keluarga aku, dan aku sedekahkan kepada orang lain. Wahakana. Yang penting tidak boleh ada israf, pembasiran, atau menggunakan duit bukan pada tempatnya. Dan di antara perhatian dalam pakaian supaya nampak smart, nampak rapi dan bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wahai seorang nabi, katakan kepada istri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan kepada kaum wanita kalangan mukminat, bagi tahu kepada mereka supaya mereka menjatuhkan kain jilbabnya, memakai kain yang labuh yang menutup kepada tubuh badannya sehingga tidak nampak bentuk tubuh badannya. Dzalika adna ayyurafna. Pakaian itu tujuannya untuk membezakan mereka orang yang dihormati dengan orang yang tidak. Jadi pakaian ini boleh menentukan. Dengan pakaian kita smart, rapi, bersih, itu bahagian daripada menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Syafi'i mengatakan demikian, man nadhufa thawbuhu qalla hammuhu. Orang yang pakaiannya bersih, dia kurang stresnya. Wa man taba rihuhu zada aqluhu. Orang yang wangi maka dia semakin cerdas. Jadi wangi-wanginya itu membuat kesan kepada seseorang. Dikata dalam bait syairnya, saya terjemahkannya, hassin thiyabaka mastata'ta fa innaha. Perelokkanlah kamu dalam berpakaian. Sesungguhnya pakaian itu zainul rijali biha tu'azzu wa tukram. Pakaian yang cantik, pakaian yang berhias adalah pakaian orang-orang yang dengannya dia akan dihormati. Tentunya bukan memaksakan diri lah. Kalau gaji 3.000 kita beli kain yang 4.000 terlalu. minus.